Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang dikisahkan keberaniannya luar biasa. Seorang wanita yang terkenal dengan didikannya kepada keluarganya istimewa. Seorang wanita yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau adalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib, yaitu yang bernama Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Beliau telah mendapatkan kemuliaan nasab sebelum daripada kemuliaan agama atau kemuliaan yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau mau kita bahas, bahwasannya Sofiyah sendiri adalah putri daripada Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau adalah bibi daripada Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi ya, ayah beliau adalah Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, yang mana pemimpin para Quraisy, bahkan sayyiduhum. Begitu juga ibu daripada Sofiyah, kalau kita mau bahas, adalah Halah bintu Wahab, yang mana Halah bintu Wahab saudari daripada ibunda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dari bagian ayah, Sofiyah adalah bibi, tapi kalau dari bagian ibu Nabi Muhammad, Sofiyah adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Suami beliau yang pertama adalah Al-Harith bin Harb, kemudian meninggal dunia, menikah lagi dengan yang namanya Al-Awam bin Khuwailid, yang mana Al-Awam bin Khuwailid adalah saudara daripada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Putra beliau adalah Zubair bin Awam, hawari Rasulullah SAW, yaitu penolong sejati Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, sudah memiliki, wanita tersebut memiliki kemuliaan nasab dan dikelilingi oleh orang-orang yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kalau kita mau bahas kemuliaan beliau, cukup kita bahas nasabnya saja. Akan tetapi lebih-lebih lagi bahwasanya Allah memuliakan Sofiyah binti Abdul Muttalib ini dengan akhlak yang sangat luar biasa, keberanian yang sangat istimewa, yang jarang didapatkan oleh wanita, seorang wanita di zaman tersebut. Di sini dikisahkan bahwasannya beliau adalah seorang ibu daripada Zubair bin Awam. Sofiyah ini mendidik putranya sendiri dengan didikan yang sangat luar biasa. Bahkan senantiasa Sofiyah ini meletakkan putranya ke tempat-tempat yang memang dikatakan tempat tersebut bahaya. Akan tapi tujuannya bukan untuk mencelakakan putra tersebut, akan tapi untuk mendidik putra tersebut di dalam suatu keberanian. Bahkan beliau juga tidak segan untuk memukul putranya atau memukul anaknya sendiri untuk mendidik agar tidak salah di kemudian harinya. Bahkan pernah sampai peringatkan oleh salah satu orang ketika itu, "Ma hakadha yudrabul walad." Wahai Sofiyah, bukan seperti itu kau memukul anakmu sendiri. "Innaki tadribinaha dharban mubghidan." Seakan-akan kau memukul anakmu ini dengan pukulan yang marah, dengan pukulan yang membenci, bukan pukulan seorang ibu itu. Kemudian dijawab oleh Sofiyah mengatakan, "Man qala qad abghadtuhu faqad kadzab." Siapa yang mengatakan aku membenci putraku sendiri, dia adalah orang yang dusta. "Innama adribuhu likay yalib." Kata aku, hanya saja aku memukul putraku ini agar menjadi orang yang cerdas, agar menjadi orang yang sadar, wa yahzimul jaz wa ya'ti bisalab, dan agar menjadi orang yang pemberani sehingga menantang suatu pasukan dan akan kembali daripada pasukan tersebut dengan kemenangan.
Falamma ba'atsallahu nabiyahu bidinil huda wal haq. Ini kejadian sebelum daripada dimuliakan Sofiyah untuk memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW menampakkan keislamannya, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Kemudian Rasulullah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala daripada dakwah Nabi Muhammad yang pertama adalah dakwah kepada keluarganya. Sehingga Rasulullah mengumpulkan ketika di Mekah, dikumpulkan keluarga-keluarganya, termasuk Sofiyah ini hadir. Kemudian Rasulullah memulai mengucapkan, ya Fatimah binti Muhammad, ya Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya Bani Muttalib, ya Bani Hashim. Semuanya dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjelaskan, mengajak untuk iman kepada Allah, untuk percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di majelis tersebut sebagiannya ada yang menolak mentah-mentah daripada ajaran Nabi Muhammad, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada Sofiyah binti Abdul Muttalib, sehingga pertama kali diajak dakwah oleh Nabi Muhammad langsung bisa memeluk agama Islam radhiyallahu anha. Ditambah lagi kita mengetahui bahwasannya ada dua kejadian yang pernah dialami oleh Sayyidah Sofiyah yang mana tidak akan dilupakan oleh sejarah daripada agama Islam. Dua kejadian tersebut, yang pertama adalah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, yang mana Rasulullah membawa sebagian daripada anak-anak kecil dan perempuan ketika itu untuk berperang di perang Uhud. Tujuannya bukan untuk mereka ikut perang, akan tapi wanita dan anak-anak tersebut sebagaimana yang tidak bisa dijaga atau tidak ada laki-laki yang menjaganya di rumah, sehingga wanita tersebut bisa ikut berperang agar mereka ada yang menjaga, dan juga agar berkhidmat kepada orang-orang yang ikut perang untuk memberikan minum atau ya untuk mempersiapkan daripada pedang-pedang dan yang lain-lain. Sehingga ketika itu Sofiyah binti Abdul Muttalib mengikuti daripada perang Uhud. Akan tapi Sofiyah ini karena memiliki keberanian yang sangat luar biasa, sehingga tujuannya bukan hanya membantu daripada pasukan, akan tapi juga tujuannya ingin ikut berperang dengan pasukan tersebut. Sehingga kita mengetahui bahwasanya perang Uhud adalah perang di mana umat Islam jatuh ataupun umat Islam memiliki mendapatkan suatu kekalahan. Sehingga ketika melihat bahwasannya Sofiyah ini melihat ketika perang Uhud, ketika sudah hampir kalah ini umat Islam, semua daripada para sahabat Nabi Muhammad menghindar daripada Nabi Muhammad. Berkecamuknya perang, ada yang lari, ada yang kabur, sehingga yang di sekeliling Nabi Muhammad hanya sedikit. Tidak ada kecuali beberapa orang. Sehingga Sofiyah melihat bagaimana ini umat Islam, muslimin. Nabi Muhammad berdiri sendiri, akan tapi tidak ada yang mengelilinginya, tidak ada yang menjaganya. Sehingga Sofiyah langsung masuk ke medan perang, mengambil pedangnya, masuk ke medan perang. Ketika masuk ke medan perang, Rasulullah melihat Sofiyah tersebut masuk ke dalam medan perang. Rasulullah mengatakan kepada putranya Zubair, wahai Zubair, katakan kepada ibumu agar keluar daripada medan perang ini. Tidak layak untuk seorang wanita. Dan juga Rasulullah merasa takut jika Sofiyah tersebut melihat saudaranya yang bernama Hamzah, yaitu paman Nabi Muhammad, yang ketika di perang Uhud dibunuh, bukan hanya dibunuh, akan tapi robek daripada perutnya dan dikeluarkan isi-isi perutnya. Takut wanita tersebut melihat daripada suatu yang terjadi kepada saudaranya. Ketika diperingatkan oleh ayahnya, oleh anaknya, wahai ibuku, ya, keluarlah daripada medan perang. Ibunya tetap, Sofiyah mengatakan, minggirlah wahai anakku, aku ingin menjaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian anaknya mengatakan, ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibu Sofiyah mengatakan, kenapa aku dilarang? Apakah hanya karena Hamzah saudaraku? Aku sudah mengetahui bahwasanya Hamzah diperlakukan seperti itu. Makanya aku sendiri yang ingin turun tangan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengetahui keberanian Sofiyah yang seperti itu, Rasulullah mengatakan kepada putranya, wahai Zubair, sudah tinggalkan ibumu, biarlah ibumu melakukan yang ingin dia lakukan. Radhiyallahu anha memiliki keberanian yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Bahkan di akhir daripada peperangan, beliau duduk di samping daripada mayat saudaranya yang bernama Hamzah,
yang telah dipotong hidungnya, kemudian disobek daripada hatinya dan dipotong daripada telinganya. Beliau mengatakan, inna dzalika fillah. Kejadian ini adalah semuanya untuk Allah. Laqad raditu bi qadaillah, aku telah ridha dengan ketentuan Allah. Wallahi la asbiranna, dan aku pasti akan sabar. Wa la ahtasibanna, insyaallah, dan aku akan mengambil daripada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kejadian yang dialami oleh Sayyidina Sofiyah, yang mana mungkin tidak akan terjadi kepada wanita-wanita yang lain radhiyallahu anha. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita dan menambah rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.